Oke, di video kali ini masih kita bahas tentang limit fungsi aljabar. Yang kita akan pelajari yaitu tentang sifat-sifat limit. Namun sebelumnya kita ingat-ingat kembali bahwa ternyata seringkali limit fx saat x mendekati c adalah fc seperti yang diilustrasikan pada slide ini ya. Dan ini yang dinamakan dengan metode substitusi langsung. Jadi contohnya limit untuk x kuadrat ditambah 1 saat x mendekati 1. Ini adalah salah satu contoh dari limit yang dihitung dengan cara substitusi langsung. Jadi, suatu fungsi yang memiliki sifat ini disebut kontinu di C. Maka, penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis fungsi yang memiliki sifat seperti ini. Dan kita akan pelajari bagaimanakah sifat-sifatnya. Jadi ini sama dengan yang substitusi langsung ya. Jadi cara mengerjakannya kita tulis limit x mendekati 1. Nah, fungsinya ini kita substitusi dengan 1 ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 ini hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah sifat-sifat limit. Jadi, jika diketahui B dan C bilangan real dan diketahui N suatu bilangan bulat positif. Nah, ada sifat yang pertama yaitu limit B saat X mendekati C adalah B. Jadi, kalau yang bentuknya seperti ini ya, contoh misalnya limit X mendekati 2 untuk fungsinya adalah 5 misalnya seperti ini. Ini berarti langsung saja jawabnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian sifat limit yang kedua, limit untuk X saat X mendekati C adalah C ohm. Contohnya, berarti kita punya limit X saat X-nya mendekati 4 misalnya ya. Ini hasilnya adalah 4. Nah, ini contoh dari sifat limit yang kedua. Kemudian sifat limit yang ketiga, limit untuk X pangkat N dengan X-nya mendekati C adalah C pangkat N. Contohnya misal limit X pangkat 2 saat X-nya mendekati 3 misalnya. Ini berarti jawabannya adalah 3 pangkat 2 gitu ya. Di hasilnya adalah 9. Kemudian ada lagi sifat yang keempat. Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi limit untuk akar pangkat N dari X saat X-nya mendekati C adalah akar pangkat N dari C. Jika N-nya genap, maka C pasti positif. Jadi, N-nya genap, C-nya positif ya. Contohnya misalnya limit akar pangkat 4, ininya misalnya 7 ya. X-nya mendekati sebentar. Oke. Ini bukan 7 ya, ini adalah X. Nah, ini. X-nya mendekati 2 misalnya. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 4 dari 2. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah operasi-operasi dengan limit. Jadi dengan menggabungkan sifat-sifat limit yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan aturan-aturan yang ada pada operasi-operasi limit ini ya, untuk berhitung dengan limit-limit, kalian dapat menemukan limit-limit untuk beraneka ragam fungsi aljabar.
Nah, bagaimana operasi-operasi dengan limitnya itu? Diketahui B dan C di sini adalah bilangan-bilangan real dan diketahui N suatu bilangan positif. Jika limit-limit untuk fx dan gx ada saat x mendekati C, maka operasi-operasi berikut ini valid. Nah, operasi-operasi seperti apa? Yang pertama adalah kelipatan konstan. Jadi, kalau kita punya limit untuk bfx saat X mendekati C itu sama dengan B dikali limit Fx saat X mendekati C. Contoh, misalnya kita punya limit 3x kuadrat misalnya. Saat X-nya mendekati 1. Nah, ini bisa kita hitung 3-nya kita simpan di depan, ini sama ya maksudnya dengan seperti ini. 3 kali limit X kuadrat saat X-nya mendekati 1 gitu. Itu ya untuk kelipatan konstan. Kemudian penjumlahan. Nah, penjumlahan ini sifatnya limit fx plus minus gx, jadi ini berlaku penjumlahan dan pengurangan saat x mendekati c ini sama dengan limit untuk fx saat x mendekati c ditambah atau dikurang limit untuk gx saat x mendekati c, jadi sama dengan limitnya yang kita pisahkan. Contoh, misal limit x mendekati 0 misalnya. 3x kuadrat ditambah misalnya 2. Seperti ini ya. Ini bisa kita pisahkan satu persatu. Gitu. Nah, ini 3x kuadrat ditambah limit lagi. Tuh, kemudian dihitung. Jadi sama saja. Kemudian berikutnya ada perkalian. Nah, perkalian sama mirip-mirip dengan yang penjumlahan tadi ya. Jadi kalau ada limit untuk fx dikali gx saat x-nya mendekati c, maka boleh kita pisahkan limit fx-nya dulu, kemudian dikali limit gx. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian limit fx per gx itu sama dengan limit fx dibagi limit gx. Tapi ada ketentuannya, jika limit gx-nya saat x mendekati c tidak boleh 0 ya. Jadi kalau 0 tidak bisa kita menggunakan sifat seperti ini. Kemudian ada bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat kita punya limit fx dipangkatkan n saat x mendekati c. Ini sama dengan limitnya terlebih dahulu yang kita hitung, kemudian pangkatnya terakhir, seperti itu. Nah, bentuk akar ya mirip-mirip dengan yang bentuk pangkat tadi. Limit akar pangkat n untuk fx saat x mendekati c. Jadi sama dengan limitnya di dalam ya. Limitnya di dalam, akar pangkatnya di luar. Jadi kita hitung dulu limitnya, kemudian diakarkan. Nah, ini berlaku jika n-nya genap. Jadi akar pangkatnya harus genap dan limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, maka L-nya pasti positif gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah positif, maksudnya yang di dalam akarnya ya harus positif. Ya, selanjutnya kita ke beberapa contoh soal yang menggunakan sifat-sifat dan operasi-operasi limit ya. Ada contoh apa saja? Nah, yang pertama kita mau menghitung limit suatu suku banyak seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwa ketika kita punya fungsi penjumlahan atau pengurangan atau mungkin keduanya, itu bisa kita pisahkan cara menghitungnya. Contoh, limit untuk x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 saat x mendekati 2. Ini tuh sama dengan mau kita pisahkan dulu juga boleh atau langsung hitung juga sama aja ya. Ini juga berlaku. X kuadrat gitu ya ditambah limit
Nah, ini kita pisahkan 2x, atau kita langsung hitung saja juga boleh. Limit x mendekati 2, ini 3. Kemudian kita hitung, ini langsung aja menggunakan sifat tadi kan ya, langsung disubstitusi 2 kuadrat ditambah ini 2 kali 2 dikurangi 3 ya, sesuai dengan sifat yang tadi kita pelajari. Sehingga hasilnya adalah 5 ya. Nah, jadi di sini ada sifat penjumlahan. Yang ini tuh sifatnya penjumlahan ya. Ini sifat penjumlahan. Kemudian yang ini itu adalah sifat substitusi langsung ya. Dan yang 5 ini adalah hasilnya, hasil menyederhanakannya. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi ya untuk menyebutkan bahwa ternyata limit untuk suatu suku banyak itu dapat kita hitung dengan cara substitusi langsung. Ya, kemudian contoh selanjutnya. Nah, kita punya soal, diketahui limit fx saat x mendekati A sama dengan P. Yang ditanyakan berapa nilai limit fx ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 3fx saat x mendekati A. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi, cara menghitungnya, ini kurang tanda kurungnya 1 ya. Nah, kita pisahkan dulu bentuk dari limit ini ya. Jadi, yang ini bisa kita tulis limit x mendekati A, ini karena ada pengurangan, berarti boleh kita pisah. Kita tulis fx ditambah 1 kuadrat dikurangi 3 kali limit gitu ya. 3-nya boleh kita pisah x mendekati A fx gitu. Nah, kemudian ini boleh kita pisahkan lagi ya. Ini limit, ini kan ada pangkat 2, jadi boleh terakhir kita tulisnya ini boleh kita pisahkan seperti ini, limit fx, x mendekati A, ditambah limit x mendekati A untuk 1, kemudian dikuadratkan, dikurangi oleh 3 kali limit fx, seperti ini. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini udah tinggal kita substitusi aja dengan sifat limit fx saat x mendekati A itu kan sudah kita punya ya, ini adalah hasilnya P. Kemudian ditambah kalau kita punya soal yang seperti ini, limit 1 x mendekati A, berarti kan ini konstan ya, berarti tetap 1, kemudian ini kuadrat dikurangi 3 P. Nah, ini boleh kita sederhanakan ya, jadi P plus 1 dikuadratkan adalah P kuadrat ditambah 2P ditambah 1, kemudian dikurangi 3P. Sehingga hasilnya adalah P kuadrat dikurangi P ditambah 1. Oke, kita ke contoh yang terakhir di video ini. Ada soal jika limit untuk fx dikurangi 3gx saat x mendekati A sama dengan 2, dan limit untuk 3fx ditambah gx saat x mendekati A sama dengan 1. Yang ditanyakan limit untuk fx dikali gx saat x mendekati A. Nah, ini ada 2 buah limit yang perlu kita uraikan ya menggunakan sifat-sifat dari limit. Ini yang pertama, ini yang kedua, kita gunakan sifat-sifat limit. Yang pertama dulu kita bisa tulis limit x mendekati A fx dikurangi 3 kali limit x mendekati A gx. Itu sama dengan 2. Kemudian yang kedua bisa kita tulis limit x mendekati A fx dikali 3 ya. Nah, ini dikali 3 ditambah
limit X mendekati A Gx itu adalah 1. Nah, kemudian supaya mudah ini boleh kita misalkan ya, jadi ada pemisalan. Misal limit X mendekati A fx itu kita misalkan sebagai F saja, supaya menulisnya lebih cepat ya. Limit X mendekati A Gx kita misalkan sebagai G, atau dengan huruf lain juga boleh. Nah, setelah itu masing-masing dari limit ini, penjumlahan limit ini kita ubah ya. Nah, menjadi bentuk yang ini kan F, berarti kan dikurangi ini 3G ya, sama dengan 2. Kemudian yang satunya lagi itu 3F ditambah 1G sama dengan 1. Nah, setelah itu kita cari F dengan G-nya menggunakan eliminasi substitusi, atau eliminasi saja atau substitusi saja. Supaya mudah, misalnya kita mau pakai eliminasi, berarti yang pertama itu kita kali 3, yang keduanya kita kali 1 ya. Misalnya ini 3F dikurangi 9G gitu ya, sama dengan 6. Kemudian 3F ditambah G sama dengan 1. Nah, ini kita kurangkan ya, jadi hasilnya adalah min 10G. Betul ya, sama dengan 5. Sehingga G-nya adalah min setengah. Gitu. Kemudian kita substitusi ke salah satu di sini, salah satu persamaan di sini, misalnya ke yang pertama, F dikurangi 3G, berarti G-nya kita ganti dengan min setengah sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah F ditambah 3/2 sama dengan 2, sehingga F-nya adalah 2 dikurangi 3/2, seperti itu. Berarti hasilnya adalah 1/2. Sehingga sekarang kita bisa hitung nilai dari limit fx dikali gx itu kan ini bisa kita pisahkan ya. Jadi limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx gitu. Nah, f itu kan tadi adalah limit fx ya. Kemudian G itu adalah limit Gx, berarti ini kita tinggal masukkan saja, hasilnya adalah setengah dikali min setengah. Jadi hasilnya adalah min 1/4, yaitu contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat limit. Ya, jadi yang perlu kita ingat kembali bahwa limit suatu fungsi suku banyak itu jika P adalah suatu fungsi suku banyak dan C sembarang bilangan real, maka limit untuk Px saat X mendekati C sama dengan PC. Ya, sekian ya penjelasan di video kali ini tentang sifat-sifat limit dan operasi-operasi limit ya. Silakan jika ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar ya.